Pojok kiri tak. Pojok kiri. Balik lagi ke channel TikTok Football First, masih tentang tema pelatih-pelatih muda yang kebetulan mereka mau berkecimpung di sepak bola yang usia muda juga, walaupun beberapa dari mereka juga pernah berkecimpung di dunia pelatihan profesional atau menjadi pemain profesional bahkan, tapi akhirnya mereka terjun balik lagi ke grassroots-nya sepak bola. Apakah mereka lebih betah di sini atau nggak betah di atas? Nggak tahu ya. Kita kebetulan hari ini ada Coach Reza. Halo Coach, apa kabar? Ya. Coach Reza ini juga udah malang melintang lah, nanti biar dia yang cerita aja gitu ya. Coach, ceritain dikit dari pertama kali kenal dunia pelatihan itu kapan dan di mana? Masalah di Ciputat ya? Iya, awalnya mungkin sama ya, kita kebetulan sama-sama satu alma mater juga, terus berkecimpung awalnya sama, itu di SSC Arsenal. Iya. Dari Arsenal 2007 akhir, 2008 baru mulai aktif sampai 2011 lah, itu awal banget belajar soal ngelatih grassroots, SSB sama anak-anak. Oke. Tapi jangan langsung dipandang bahwa di SSC Arsenal itu langsung enak ya, karena Reza ini sempat sama sekali tidak berbayar ya. 3 bulan. 3 bulan, hampir 4 bulan ya kalau dihitung sebenarnya. Karena memang beliau ini mau gitu buat belajar. Jadi bukan dulu ngomong soal seberapa besar yang didapat, tapi seberapa pelajaran yang bisa didapat dari Soccer School Indonesia Arsenal waktu itu namanya. Selain di SSC Arsenal, pengalaman lain melatih di mana aja? Ya kalau sejarahnya ya awalnya kan di SSC Arsenal sampai 2012. Oke. 2012 kelar, kebetulan dapat tawaran tuh dari langsungnya. Nah itu tuh jomplang banget tuh, dari level grassroots SSB tuh gue langsung ke dulu masih ISL kan, Indonesia Super League, atau kalau sekarang Liga 1, itu langsung Liga 1 tuh. Kebetulan kenal sama si Coach Simon McManamy kan, beliau kelar dari Mitra Kukar, terus langsung masuk Pelita Bandung Raya. Nah kebetulan Di PBR ya? PBR, Pelita Bandung Raya, dulu ada namanya Pelita Bandung Raya. 2012 beliau secara personal pribadi telepon minta untuk bantuin dia satu, karena mungkin dia butuh seorang ya pelatih, terus bahasa Inggris juga gitu ya, karena tidak banyak. Ini juga yang akan jadi kunci nantinya kita ceritain kenapa orang menjadi punya nilai lebih dari skill ilmu yang lain. Terus jadi dia juga ngeliat gua cara kerjanya ngelatih gimana, prinsip gua gimana, terus cara gua sama pemain lah, walaupun itu anak-anak atau dewasa, tapi cara gua pemain gimana, terus etika kerja gua, mungkin sifat gua kayak gimana. Jadi akhirnya beliau ngambil tuh. Awalnya gua ragu-ragu banget karena gua masih inget banget abis main bola di kampus, tiba-tiba ditelepon, dia langsung nyodorin, lu mau nggak bantuin gue jadi asisten pelatih, jadi player liaison, jadi penerjemah gua ke pemain, ke manajemen, bantuin gua sebagai asisten manajer, karena kan di situ jabatan multifungsi banget ya. Jabatan beliau kan dulu kan pelatih dan manajer. Jadi dia butuh orang untuk yang semuanya, termasuk manajer, termasuk nego gaji pemain tuh. Gue juga nego gaji pemain, bikin budgeting, seleksi pemain, terus pokoknya hampir semuanya lah. Karena dia alhamdulillah percaya, walaupun baru kenal 3 bulan kenal sama dia, tapi dia udah percaya sama gue. Jadi ya itu 2012 masuk PBR, sayangnya cuma bertahan setengah musim sama si Coach Simon. Setengah musim selanjutnya beliau digantikan oleh pelatih namanya Darko Jankovic. Kurang lebih cuma 4 bulan sama si Darko itu, jadi 1 musim lah itu di PBR. Cuma pas sama Darko itu, gue karena mungkin ya soal cocok atau tidak ya. Jadi like and dislike gitu ya. Iya, jadi dalam tanda kutip manajemen ngelempar gue ke tim tim kantor lah ibaratnya. Jadi yaudah lu, ini dia udah ada pelatih, dia juga bawa asisten sendiri, dia punya manajer sendiri yang dia percaya, which is itu akhirnya dia. Lu bantuin gue lah di kantor ngurusin ini. Oke. Jadi tapi gue sayangnya cuma 2 bulan tuh, cuma 2 bulan lebih kurang lebih di manajemen kantornya PBR. Habis itu karena gue ngerasa
lingkungannya udah bener-bener nggak cocok sama gue, karena gue masuk situ niat gue bukan sama kayak awal Arsenal, bukan cuma nyari duit atau nyari terkenal atau nyari nama, tapi gue mau belajar. Jadi pas gue udah ngerasa gue udah nggak bisa belajar di sini, akhirnya gue ngundurin diri. Padahal waktu itu CEO-nya tuh teman kita juga tuh kan. Iya. Teman kita juga. Dekat lah. Iya, teman sama di orang yang juga sebenarnya lingkupnya nggak jauh-jauh. Itu orang dekat banget, dia sampai mohon-mohon sama gue, tolong lu jangan pergi dong, gue butuh orang yang gue kenal, butuh orang yang gue percaya. Kalau gue nggak ada lu, gue ibaratnya mau ini sama siapa lagi nih. Cuma ya gue bilang sama dia sama, gue di sini mau belajar bos, gue bukan mau nyari duit, gue bukan nyari muka kayak mungkin yang lain. Jadi gue mendingan daripada yang ada konflik, mendingan gue ya udahlah pas gitu. Oke. Jadi kelar dari situ 2013 bulan April kalau nggak salah, 2013 bulan April ya udah, kemudian selesai. Gue bukan nganggur lah, langsung diambil lagi sama Arsenal. Oke, balik lagi tuh Arsenal, karena mereka langsung yaudah lu balik sini lagi aja, balik ke situ. Cuma karena satu dan lain hal, Arsenalnya bermasalah. 2014 kelar, masuk ke balik lagi tuh sekolah ya, SSB lah, ngajar di situ 2014 sampai 2015 kalau nggak salah. Masuk ke sampai sekarang masih di, tapi dari 2015 2016 sampai sekarang masih di. Sempat juga tuh di 2016 2017 masuk ke Liga 2 lah kalau sekarang gitu. Iya. Nama timnya Produta. Produta. Dulu Protitan. Terus masuk Produta. Sama juga tuh pelatihnya pelatih asing. Kebetulan kenal juga. Balik lagi lingkungan dari Arsenal juga. Kenal pelatihnya. Terus sama beliau juga kita tolong. Cuma karena beliau orang Chili pelatihnya, namanya Eladio Rojas. Dia udah bisa bahasa Indonesia, udah lama di sini, jadi pure beneran sebagai asisten. Udah bukan lagi penerjemah atau karena pure sebagai asisten yang ambil latihan, terus ya sama seleksi pemain, bahkan starting 11 sama statistik, sedikit statistik tuh dia minta untuk gue bisa belajar. Dia minta setiap pertandingan, bahkan setiap latihan untuk dipantau kondisi dari anak-anak dari segi statistik, sedikit statistik inilah sepak bolanya. Jadi ya itu cuma setengah musim karena si coachnya juga masuknya di pertengahan musim, gantiin pelatih sebelumnya. Itu kurang lebih selama 6 bulan di ya itu Liga 2. Kelar dari situ ya udah balik lagi sampai sekarang. Tapi sempat juga di Boca Juniors kan ya? Iya. Ya pokoknya Boca Juniors itu ya masih satu grup lah sama Produtanya itu. Kalau SSB mah Boca Junior, TikTok, tuh kan apalagi itu. Sempat ada dulu namanya Indonesia Garuda Muda tuh yang bukan Garuda Muda yang sekarang ya, dulu ada salah satu mantan ownernya Arsenal tuh bikin itu SSB. Gue lupa namanya, itu ya itu juga termasuk. Jadi ya termasuk juga pernah berkecimpung di futsal juga tuh. Masuk ke dunia futsal, sama futsal level paling tinggi. Kalau dulu namanya kan Pro Futsal, kayak Liga Pro. Termasuk sama asisten di Liga Pro Futsal, terus Porda Futsal juga. Jadi ya karena orang-orang melihatnya mungkin ya dari kitanya bisa apa, bukan kitanya punya apa atau pernah di mana gitu. Alhamdulillah bisa laku dari kayak gitu ya. Tapi sekarang juga kan masih ada SSB yang dipegang ya, apa namanya? Sekarang ada namanya FIFA Farmel itu ya sudah. Juga ada sekolah internasional lainnya ya. Sekolah ada selain juga gue megang di. Cuma jabatannya kalau di karena itu ibaratnya sekolah SD-nya doang. Jadi mereka minta gue sebagai ibaratnya kalau di bahasa Indonesia mungkin koordinator lah. Jadi kalau dihitung banyak banget tuh. Bicara di situ kan ada culture yang beda, ada bahasa yang beda, ada banyak hal yang beda. Itu lu gimana tuh handle anak-anak misalnya yang katakan anak-anak SSB yang notabene banyak anak-anak lokal, terus sekolah internasional, atau bahkan SSB juga yang SSB internasional kan mungkin ada yang bule-bule juga gitu. Lu menempatkan itu untuk melatih bagaimana? Dulu waktu awal gue masih di Arsenal, ada seorang pelatih, mantan pelatih timnas juga, Bernat Shaw. Itu
itu Bernardo ngomong sama gue, Reza, kalau lu bisa ibaratnya nge-handle ini anak-anak dari berbagai macam budaya, bahasa, kelakuan, lu jangankan SSB level senior pun sampai paling tim nasional paling tinggi pun lu bisa. Itu yang jadi satu pegangan dari gue waktu awal gue ngelatih. Awalnya gue nggak percaya, kasarnya megang anak-anak susah sih. Iya. Tapi ternyata emang lebih ribet dibanding lu megang kategori dewasa. Jadi itu salah satu omongan yang benar-benar gue pegang dari Bernardo. Dia bilang pokoknya kalau lu bisa nge-handle anak-anak usia ini, lu bisa nge-handle semua. Kebetulan itu gue awal-awalnya disuruh ngelatih U6, namanya Babinos. Dia umur kecil tuh. 4 tahun, 5 tahun tuh lagi lucu-lucunya sama lagi bejat-bejatnya tuh. Yang ada lu suruh nendang bola, dia ngejar-ngejar capung atau enggak metik-metik daun sama rumput. Jadi awalnya kita ngerasa ragu tuh, tapi setelah omongan dia, jadi sampai sekarang tuh gue jadi patokan. Kalau lu bisa nge-handle anak dari usia paling kecil, lu bisa nge-handle kelakuan dia, bahasa pasti beda, terus perilaku dia sampai semuanya, ya otomatis lu bisa nge-handle semuanya. Kita nggak usah ngomongin bahasa dulu deh, lu bisa bahasa apa, tapi secara psikologis lu bisa masuk ke itu anak, lu bisa ngambil ibaratnya dia lah, lu bisa megang dia, yaitu nilai plus. Jadi gimana caranya, yaitu ibaratnya psikologis anaknya dulu tuh lu ambil. Nah, jadi kalau ibaratnya kan mungkin ya ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang bahasa lain yang mungkin bahasa Inggrisnya terbatas, lagi anak-anak umur segitu. Jadi psikologisnya dulu lu ambil, lu bisa ibaratnya ngejinakin dia, ya the rest is ya history lah, aja lah, gampang lah. Kalau anak lokal mah biar nggak ada masalah apa-apa ya. Kalau anak lokal kan kasarnya kita teriak hei aja tuh, mereka udah pasti takut lah, pasti udah oh iya. Tapi kalau anak-anak asing kasarnya mau lu teriak hei, mau lu ha juga, mereka lihatnya sorry ya kan, lu siapa, lu ngomong apa gitu kan, sebelum lu bisa ya itu ngambil psikisnya dia. Oke. Nah, dulu lu pernah kepikiran nggak sih lu bakal jadi pelatih, khususnya pelatih SSB kayak sekarang, maksudnya grassroots lah, bukan SSB. Mungkin waktu lu masih main-main bola gitu atau masih kuliah gitu, kepikiran nggak bahwa bidang kerja dulu bakal ini gitu? Mungkin kalau mau ditanyain mah susah juga ya, karena semua orang yang berkecimpung di bola pasti kan niatnya di main bola. Lu pasti masuk SSB, lu masuk klub akademi, bahkan lu masuk kuliah pun jatuh di kepala lu adalah gua mau main bola, gua mau jadi pemain bola. Cuma kan ya mungkin yang di atas atau jalan hidup lu kan pasti kan berbeda. Ya life will find the way gitu. Walaupun kita mungkin niat jadi pemain bola, atau kita mau berkecimpung di dunia sepak bola, kan bukan cuma pemain doang. Tapi kalau dipikir, lu jadi pelatih cita-cita, nggak ada nih orang-orang. Gue cita main bola mau jadi pelatih gitu. Susah. Awal pasti lu jadi pemain dulu, perkara lu gagal atau berhasil. Tapi ya kalau lu ibaratnya benar-benar kun payakun lu niat di sepak bola, mungkin lu dapet jalannya di sepak bola. Apapun bidangnya, tapi tetap sepak bola, harus selalu jadi pemain gitu. Yes. Nah, kan lu sekarang udah di level ini, maksudnya di level jadi pelatih pelatih bola, tapi untuk yang grassroots atau usia muda gitu. Menurut lu menyenangkan ya? Jadi kalaupun kita bisa flashback ke belakang gitu ya, kayaknya boleh jadi mungkin salah satu cita-citanya menjadi pelatih sepak bola usia muda gitu. Karena menyenangkan, terus mungkin dari sisi finansial juga lumayan gitu. Kalau bukan lumayan ya, mungkin dibandingkan teman-teman kita yang masih jadi pemain pun sekarang kadang-kadang kalau cerita banyakan ngeluhnya daripada banyakan bersyukurnya. Balik lagi ke diri masing-masing, apa yang lu bisa kasih. Sekarang lu jadi pemain bola, kalau lu bisa sampai level atas pasti kan dari segi apa popularitas, nama, bahkan ekonomi, duit, ya pasti kan jauh lebih. Kalau kita yang levelnya pelatih, kalau lu bisa bawa diri lu ya bener lah, ibaratnya lu ngelatihnya bener, lu bawa diri lu bener, lu kerja bener, ya gua rasa orang bakal nyari lu. Jadi mau di level yang paling bawah grassroots atau nanti levelnya paling profesional, kalau lu bisa bawa diri lu ya menurut gua, kalau kita sekarang alhamdulillah udah, gua nggak bilang settle, tapi ya alhamdulillah udah bisa hidup lah dari ngelatih level grassroots. Tapi ya balik lagi, kalau lu ibaratnya cuma gue cuma mau ngelatih cuma karena
sampingan atau cuma karena ibaratnya iseng-iseng aja, ya jadinya ya kerjaan lu, hidup lu iseng-iseng doang. Nah ini menarik nih ya, kayaknya ceritanya dia juga pede, berarti ada sesuatu yang memang bikin dia pede gitu. Boleh buka-bukaan dikit nggak dari sekian banyak yang lu pegang gitu ya, lu bisa meraih berapa sih per bulan? Ya berapa? Karena kan Kurang lebih ibaratnya- lah gitu, udah di 2 digit pastinya gitu ya. sekarang ya, kita hampir setiap hari kerja, Iya. Senin sampai Minggu. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau weekend tuh pasti pagi sore pasti ngelatih Iya. pagi sore. Kadang-kadang sampai nolak-nolak ini. Ya kan? Jadi ibaratnya ya kalau soal nominal ya mungkin ya alhamdulillah masih lumayan kan berarti. Oke. Kalau lu tanya 1 digit 2 digit, ya balik lagi kan ada yang kita dibayar per sesi, ada yang kita dibayar per bulan, ada yang kita dibayar per datang. Jadi ya kalau kita rajin datang, kita rajin ngelatih, ya alhamdulillah. Oke. Kalau kita kurang atau kayak sekarang situasi lagi Ini memungkinkan dari- ya zero. Dari jawabannya kayaknya kita bisa menilai bahwasanya kebutuhan primernya udah tercukupi, sekundernya udah, tersiernya juga kayaknya udah nyicipin, apalagi kan kayak mobil udah punya, ini udah punya gitu. Jadi menjanjikan gitu. Ini kita sampaikan di sini bukan untuk menyombongkan diri, tapi buat teman-teman pelatih yang kadang-kadang request pribadi nih ke gue, kayak misalnya ajak gue dong, dapetin, bagi gue job dong di mana gitu. Boleh. Lowongan itu selalu ada, cuma memang ada certain kriteria yang kayak Coach Reza bilang tadi, baik itu bahasa, mengerti culture, bisa menjinakkan dalam tanda kutip, dan itu sangat tidak gampang sebenarnya, apalagi mohon maaf nih pelatih-pelatih yang udah cenderung senior yang ilmunya mungkin patokannya itu aja gitu. Terus kemudian ini juga pesan untuk kalian-kalian yang masih muda, menjelang remaja, menjelang dewasa gitu ya, bahwa ada loh satu profesi yang sebenarnya kalian juga geluti, cintai gitu ya, tapi tidak harus menjadi pemainnya, menjadi pelatih tanpa pressure yang lebih besar. Bukan berarti tidak ada pressure, karena pasti ada pressure di level kerja apapun gitu. Bedanya kalau mungkin di level profesional kalah dipecat gitu ya. Kalau di kita mungkin tidak langsung dipecat lah, dimarahin, dikomplain pasti ada gitu. Tapi boleh dibilang level pressure-nya cenderung lebih ringan dan financialnya lumayan. Oke, Coach Reza, bicara soal sekolah internasional kan ada seasonnya nih, season di mana mereka kan libur summer misalnya, kayak di saja mungkin antara bulan Juni sampai Agustus, bahkan kadang-kadang September itu kita belum dapat gaji dari situ tuh, dimana mungkin itu salah satu yang bikin kita settle gitu. Itu lu ngatur cash flow-nya gimana biar, apalagi kayak sekarang nih ada COVID gitu, corona gitu, yang dimana hampir semuanya tidak bergerak gitu ya. Jadinya lu juga harus pinter-pinter kan ngatur cash flow itu gitu. Ada misalnya katakanlah 4-5 bulan ini lu nggak bakal gajian atau gajiannya tidak akan sebesar di 4 dan 5 bulan ini gitu. Lu ngaturnya gimana tuh? Nabung sih. Kalau dari gue pribadi nabung. Jadi ibaratnya ya ambil contoh lah, lu dapat gaji 10 juta misalnya sebulan. Kalau lagi seasonnya football season gitu. Ya. Ya ibaratnya gaji lu itu cuma 5 juta. 5 jutanya lagi tuh lu simpen buat masa hibernasi. Setiap saat lu lagi ada kerjaan atau mungkin pemasukan yang ada. Jadi ibaratnya sebenarnya gaji kita kalau dilihat mungkin ada yang bilang oh gaji lu gede karena sekolah internasional kan ini. Sebenarnya nggak juga. Dasarnya setahun 12 bulan ya lu kerja paling cuma berapa sih? 6-7 bulan. 7 bulan 8 bulan maksimal. Sisanya itu 4-5 bulan ya lu ibaratnya hidup atau pemasukan lu ya dari tabungan lu. Jadi pinter-pinter nabung, karena kerjaan kayak model-model kita kan ibaratnya kayak artis tuh. Lu nggak manggung, lu nggak ada job, ya lu nggak ada pemasukan. Ya, sama, jadi kalau misalnya lu nggak ngelatih, lu nggak ada kerjaan, lu nggak ada di lapangan, ya lu nggak dapet uang. Jadi ya pinter-pinter nabung, sama ya pinter-pinter lu ya itu dia cari-cari link-link lain supaya pada saat libur, pada saat sekolah itu nggak ada kegiatan, ya lu ada masukan lain. Mungkin kayak ya di SSB atau mungkin ada latih private atau kerjaan-kerjaan lain yang at least lu bisa survive lah selama. Di luar sepak bola lu ada kegiatan lain? Misalnya kayak teman-teman kita ada yang dagang online atau apa gitu? So far sih kalau gue belum. Karena ya gue masih fokus ngelatih. Kemudian ya tawaran pasti ada. Yang ngajakin ini, ngajakin itu, cuma balik lagi kalau gue ngerasa gue belum settle atau gue belum nyaman atau gue belum ngerasa ya ibaratnya klik di situlah. Jadi yang menurut gue
dibanding gue setengah-setengah ya mendingan nanti dulu deh gitu. Oke, jadi menarik banget nih dengar ceritanya Coach Reza yang panjang lebar ini. Tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika lu bisa beradaptasi dengan situasi, ketika lu bisa kreatif, insya Allah lu bisa hidup kok. Dan hidup itu cukup tidaknya itu ya bergantung kembali ke lu gitu ya. Jadi buat lu yang muda yang mungkin punya cita-cita apapun bebas, boleh lu mau kerja kantoran, lu jadi pegawai bank dan segala macam, itu sah-sah aja. Tapi ada loh, kalau memang lo mencintai sepak bola, tidak harus menjadi pemain sepak bolanya. Bisa jadi agen sepak bola, bisa jadi fisioterapis, bisa jadi pelatih, dan lain-lain. Kita ini yang bergerak di pelatih, dan bukan lagi-lagi bukan mau nyombong, insya Allah kita udah settle, udah di posisi yang nyaman, dari sisi pemasukan, dari sisi kita mencintai kerja, dari sisi kita handling segala sesuatunya. Oke? Jadi itu saja Mas Reza, thank you banget udah sharing di sini ya. Saya Coach Jaya di TikTok Football First dan Coach Reza, thank you, salam olahraga.